Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang tugas besar literasi data. Untuk anggota kelompoknya, ada M. Jamil Al-Munawar dan saya sendiri namanya Tete Muhammad. Masuk pada latar belakang pada tugas besar ini yaitu masalah harga minyak goreng di pasaran belum juga selesai. Meskipun pemerintah dalam hal ini, Kementerian Perdagangan telah beberapa kali mengubah kebijakan. Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga, Rahma Gafni mengatakan, Kemendak ibarat orang yang kehilangan baju di rumah, tapi nyarinya di pantai. Atau yang dimaksud dengan tidak akan ketemu. Rahma memberi gambaran sederhana. Produksi CPO nasional sebesar 46,88 juta ton pada tahun 2021. Untuk kebutuhan domestik 18,42 juta ton. Jadi masih ada sekitar 28,5 juta ton yang seharusnya bisa untuk diekspor. Kebutuhan CPO nasional atau domestik sekitar 18,42 juta ton untuk produksi minyak kelapa sawit dan untuk proyek biodiesel sebesar 7,34 juta ton. Berdasarkan hitungan di atas kertas, pasokan CPO domestik harusnya tercukupi. Kemendak harusnya memiliki perhitungan terkait bagaimana kebutuhan domestik diutamakan dan di mana permasalahan yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng masih terjadi. Kelangkaan minyak goreng di pasaran terjadi sampai sekarang dan sepertinya mendapatkan jalan buntu bagi Kemendak. Nah, masuk pada pembahasan, tingginya harga minyak goreng di Indonesia telah menjadi sorotan sejak kuartal keempat 2021 hingga awal kuartal pertama 2022. Indeks BURT mencatat kenaikan harga minyak goreng sebesar 56% antara Maret sampai Desember 2021 dan harganya sempat mencapai 2.667 per liter pada bulan Desember. Walaupun harganya sempat turun pada Januari 2022 menjadi 19.555 per liter, harga tersebut tetap tergolong mahal karena masih 46,2% lebih tinggi dari harga pada Januari 2021. Metode pengumpulan data yang digunakan, yang pertama ada observasi. Nah, observasi itu merupakan data yang dikumpulkan secara berkala untuk mengetahui perilaku alami dari objek observasi. Observasi dapat dilakukan tanpa perlu melakukan perancangan survei ataupun pelaksanaan eksperimen, atau dengan cara melakukan pengamatan dan dapat dilakukan dengan langsung ataupun tidak langsung. Studi pustaka dan dokumen merupakan suatu metode untuk memperoleh data dengan mengutip jurnal, buku, artikel, majalah koran, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian. Untuk mendukung penelitian ini, studi pustaka yang digunakan adalah artikel-artikel dari internet dan majalah koran. Nah, untuk sumber data, yang pertama itu ada data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, di mana data ini bisa diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder didapatkan dengan cara mengumpulkan atau mencari informasi dari artikel-artikel atau sumber data yang ada di internet tentang kenaikan harga minyak goreng. Evaluasi data. Yang pertama ada komplit. Data penelitian ini sudah memenuhi kriteria evaluasi data komplit karena data yang didapat cukup untuk menjawab pertanyaan di rumusan masalah. Koheren. Data pada penelitian ini sudah memenuhi kriteria evaluasi koheren dengan validasi value integrity untuk mengetahui konsistensi dari data yang dimiliki. Korek. Pada penelitian ini sudah memenuhi kriteria evaluasi korek karena data yang ada pada penelitian ini sudah diverifikasi. Accountability. Data yang didapat pada penelitian ini sudah memenuhi kriteria evaluasi. Untuk kesimpulannya, minyak goreng masih menjadi barang langka di pasaran. Kenaikan harga minyak goreng telah terjadi sejak akhir 2021 dan sampai saat ini belum terselesaikan. Dimulai sejak November 2021. Harga minyak goreng kemasan bermerek sempat naik hingga 24.000 per liter. Pemerintah pun turun tangan dengan mematok kebijakan satu harga untuk minyak goreng yakni 14.000 per liter. Kementerian Perdagangan juga menerapkan kebijakan domestic market obligation dan domestic price obligation. Kemendak menerapkan kebijakan DMO dan DPO minyak goreng mulai 27 Januari 2022. Dengan kebijakan DMO dan DPO tersebut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan harga eceran tertinggi minyak goreng berlaku baru.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan mengatakan kenaikan harga minyak goreng lebih dikarenakan harga internasional yang naik cukup tajam. Selain itu, faktor yang menyebabkan harga minyak di Indonesia mahal adalah turunnya panen sawit pada semester kedua. Sehingga, kata beliau, suplai CPO menjadi terbatas dan menyebabkan gangguan pada rantai distribusi. Industri minyak goreng, penyebab lain yang menyebabkan naiknya harga minyak goreng yakni adanya kenaikan permintaan CPO untuk pemenuhan industri biodiesel seiring dengan penerapan kebijakan G30. Faktor lainnya yaitu gangguan logistik selama pandemi COVID-19, seperti berkurangnya jumlah kontainer dan kapal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.